Kadang yang bikin perut panas itu bukan sambal, tapi pikiran. Kita telat makan sedikit, lambung protes. Makan tepat waktu, tetap perih. Akhirnya hidup jadi serba salah. Tenang, hari ini kita bereskan bareng-bareng. Ini tentang lambungmu dan tentang kali sambung. Pertama, kita kenalan dulu dengan drama lambung. Nama-namanya bermacam-macam. Gastritis alias radang, GERD alias asam naik, dispepsia alias begah nyeri tanpa luka jelas, tukak lambung luka betulan, esofagitis karena kena asam, duodenitis sampai infeksi H. pylori yang bikin dinding lambung gak santuy. Pemicunya campur-campur, pola makan berantakan, gorengan minyak bekas, pedas asam yang meledak-ledak, kopi kental, rokok, obat penghilang nyeri yang keras di lambung, dan jangan lupa stres dan kurang tidur. Otak dan usus itu tetangga sekampung. Kalau pikiran panas, lambung ikut gerah. Sekarang bayangkan lambungmu seperti kain halus. Kalau terus digesek asam, lama-lama lecet. Tugas kita sederhana, lindungi dulu, perbaiki kemudian. Disinilah kali sambung, bukan sebagai obat bius nyeri, tapi nutrisi herbal rekonstruktif yang menenangkan, lalu membantu pemulihan dari dalam. Bahannya 100% alami. Temulawak, gel daun cincau, pati Garut, dan pati singkong. Tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet sintetis, dan bukan analgesik. Tapi efektif, kayak ibu yang cuma menatap anak langsung rapi. Hehe. Cara kerjanya gimana? Santai, aku jelaskan. 1. Sebagai plester alami. Saat kali sambung dilarutkan dan diminum, cincau plus pati berubah jadi gel kental. Gel ini nempel di dinding lambung, jadi barrier, semacam plester yang menutupi area lecet atau iritasi. Akibatnya, asam tidak langsung menyentuh luka. Makanya banyak yang bilang, kok cepet banget ya enaknya? Ya, karena memang dilindungi, bukan dibius. 2. Redakan radang. Temulawak punya kurkuminoid dan minyak atsiri. Tugasnya menurunkan mediator inflamasi. Peradangan jadi adem, gerak lambung lebih tenang. 3. Perbaikan jaringan. Serat atau pati nanti diolah usus jadi SCFA, nutrisi yang mendukung regenerasi mukosa dan menguatkan tight junction atau pagar sel yang rapat. Ibarat bangun rumah, kita pasang seng dulu biar hujan tak masuk, lalu kirim bata dan semen buat beneran renovasi. 4. Saraf lebih kalem. Saat radang turun dan luka nggak digigit asam, hypersensitivitas saraf ikut turun. Nyeri yang biasa menjalar ke dada atau punggung pelan-pelan mereda. Nah, biar efeknya komplit, cara minumnya harus benar. Pertama, larutkan 1 sendok makan datar, sekitar 10-20 gram kali sambung ke 50 mili air hangat atau suhu ruang. Aduk sampai agak kental, kemudian tambahkan air panas mendidih, lalu aduk hingga lembut sampai plesternya siap. 2. Minum 2 kali sehari, pagi dan sore atau malam. Kuncinya, tunggu 5-10 menit, lalu makan nasi
plus lauk berprotein. Contohnya telur, ikan, tempe, dan tahu. Kenapa begitu? Karena saat plester sudah terpasang, protein menjadi bahan bangunan untuk rekonstruksi mukosa. Jadi bukan sekedar tenang sekarang, tapi pulih beneran. Kalau lambungmu super sensitif, mulai setengah takaran dulu, naik pelan-pelan. Jeda minimal 60 menit dari obat dokter. Ya, dan simpan di tempat kering dan pastikan tertutup rapat. Terus makan apa? Pantangannya apa yang ramah lambung? Yang pertama tentunya nasi atau umbi, bubur atau oat, telur, ayam, tempe, tahu, sayur bening, pisang, pepaya, labu, sup hangat, air putih cukup. Dan yang perlu dihindari dulu, pedas asam tajam, kopi atau teh kental, minuman bersoda, alkohol, gorengan minyak bekas, makanan ultra proses, coklat berlebih, makan larut malam, dan rokok. Ya, rokok. Lalu fondasi harian yang sering dilupain, tapi justru paling ampuh. Ada 6 pilar pemulihan. 1. Ritme makan, yaitu makan dengan waktu yang teratur, kunyah pelan, jangan rebahan minimal 3 jam setelah makan. 2. Nutrisi seimbang, cukup protein, jangan alergi sama telur atau ikan kalau memang cocok. Karbo baik, sayur, buah yang ramah lambung. 3. Minyak secukupnya. Hindari minyak yang dipakai berulang. Itu bikin lambung dan pembuluh darah bete. 4. Tidur dan pikiran. 7 sampai 8 jam. Kelola stres kalau cocok. Ya, zikir, doa, atau tulis syukur sebelum tidur. Pikiran damai, lambung ikut teduh. 5. Sinar matahari dan gerak ringan. Jalan pagi 10-20 menit, usus suka ritme, bukan sprint. 6. Hidrasi atau pembuangan. Air cukup, serat cukup, dan jangan menahan. Karena menahan itu, ya begitulah, tidak sehat. Sekarang masalah yang sering bikin ragu nih, harga. Tapi tenang, satu botol kali sambung harganya terjangkau. Sering kali lebih murah dari sekali nongkrong, apalagi dibanding nilai kesehatan. Jujur saja, ketenangan saat makan dan tidur yang gak kebangun-bangun karena perih, itu gak ternilai. Satu langkah kecil hari ini bisa membuka jalan panjang menuju hidup normal. Tapi ingat, kali sambung bukan pengganti dokter. Kalau kamu mengalami tanda bahaya seperti BAB hitam, muntah darah, nyeri dada khas jantung, berat badan turun drastis, atau muntah tak terhenti, segera periksa. Kita main aman. Kebaikan itu selalu bareng kehati-hatian. Banyak yang awalnya bilang, aku sudah coba semua. Lalu beberapa hari minum dengan cara yang benar, makan pelan, tidur lebih rapi. Mereka datang lagi dan bisik, Masya Allah, aku baru bisa makan dengan damai. Itu kalimat yang mahal bro, dan kita kejar itu pelan-pelan. Jadi kalau hari ini lambungmu sedang baper, biarkan kali sambung jadi payung saat hujan asam. Dan biarkan protein dari lauk jadi tukang yang memperbaiki rumah. Tenangkan dulu.
perbaiki kemudian. Bismillah, lambung tenang, hidup pun pelan-pelan normal lagi. Sampai jumpa di suapan pertama yang kamu nikmati tanpa was-was.